Biologi disusun oleh M. Rizky Firdaus. Kita belajar tentang biodiversitas dan pemanfaatan pengelolaan keanekaragaman hayati. Biodiversitas sendiri adalah keanekaragaman hayati yang merupakan keberagaman makhluk hidup dilihat dari perbedaan ukuran, warna, bentuk, tekstur, maupun jumlah pada semua gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Keanekaragaman hayati juga dikenal dengan istilah biodiversitas. Perhatikan lingkungan di sekitar Anda. Anda akan menemukan beraneka ragam makhluk hidup ciptaan Tuhan. Di tempat yang berbeda, Anda akan menemukan keanekaragaman makhluk hidup yang berbeda pula. Keanekaragaman hayati atau yang biasa disebut biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, ekosistem pada suatu daerah. Keseluruhan gen, jenis, dan ekosistem merupakan dasar kehidupan di bumi. Mengingat pentingnya keanekaragaman hayati bagi kehidupan, maka keanekaragaman hayati perlu dipelajari dan dilestarikan. Jenis makhluk hidup yang dapat ditemukan atau diamati sampai saat ini ada jutaan jenis dengan bentuk, rupa, atau ciri yang bervariasi atau berbeda. Sebagai gambaran, tanaman padi berbeda dengan tanaman jagung, baik dari bentuk batang, daun, bunga, buah, atau biji. Bahkan rasa bijinya. Ayam berbeda dengan kambing, baik dari rupa atau bentuknya, jenis makanan, dan cara makannya. Cara berkembang biaknya, tempat hidupnya, bahkan berbeda-beda. Rasa rasa dagingnya jika dimakan manusia. Jenis-jenis makhluk hidup seperti kucing, anjing, ayam, burung, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan seperti jambu, mangga, jeruk, rerumputan, dan bahkan berbagai jenis mikroorganisme merupakan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi tiga, yaitu keanekaragaman hayati gen, keanekaragaman hayati jenis atau spesies, dan keanekaragaman hayati ekosistem. Di sini kita menjelaskan keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen adalah variasi atau perbedaan yang terjadi pada organisme sejenis. Hal ini terjadi sebagai akibat sifat gen ada yang dominan dan ada yang resesif. Itulah sebabnya sekalipun gen-gen di dalam genotipnya sama, dalam satu keluarga terdapat anggota keluarga yang memiliki ciri atau sifat penampilan yang berbeda. Contoh, keanekaragaman hayati tingkat gen dapat kita temukan pada tanaman padi. Bagi yang tinggal di pedesaan atau orang tuanya adalah petani, tentu keanekaragaman ini sudah dikenal dengan adanya beragam varietas tanaman padi. Misal, varietas Ciherang, muncul Inpari, Digul, Cilamaya, Rojalele, dan lain sebagainya. Masing-masing varietas ini memiliki perbedaan baik dari segi ciri fisik, daun, buah, batang, dan akar ketahanan hidup, maupun dari segi umur tanaman. Sama seperti tanaman padi, tanaman mangga pun memiliki keanekaragaman hayati tingkat gen. Bagi yang suka makan mangga, tentu Anda mengenal beberapa ragam jenis mangga seperti mangga mana lagi, mangga golek, mangga gadung, mangga arum manis, atau mangga apel. Di situ kita dapat tahu bagaimana rasa dan teksturnya berbeda. Nah, ini merupakan hasil dari gambar keanekaragaman hayati tingkat gen. Dari sini kita bisa melihat uh, dia sama-sama mangga tetapi dia beda jenis. Seperti mangga gadung berbeda bentuk dengan mangga gedong gincu, berbeda dengan mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, dan mangga madu. Di sini menjelaskan tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contoh, keanekaragaman hayati tingkat jenis dapat kita temukan pada organisme yang ada dalam satu famili atau satu keluarga. Terkadang sulit bagi kita untuk dapat menentukan apakah suatu organisme termasuk dalam satu keluarga atau tidak karena perbedaan ciri fisik yang lebih banyak diinginkan jika perbedaan tersebut hanya karena keanekaragaman gen.
Berikut ini beberapa contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis pada organisme yang hidup di sekitar kita. Adanya kacang tanah, kacang buncis, kacang kapri, dan kacang hijau juga merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis yang berbeda. Di sini kita melihat gambar keanekaragaman hayati tingkat jenis. Di sini ada petai Cina, kacang tanah, kacang panjang, kacang kapri, kacang buncis, dan kacang hijau. Di sini kita pun bisa melihat pohon kelapa, pohon lontar, aren, dan pinang. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem sendiri adalah interaksi dalam ekosistem dilakukan setiap komponen penyusun ekosistem untuk mencapai keseimbangannya. Komponen biotik yang di dalamnya termasuk flora, fauna, mikroorganisme, serta komponen abiotik seperti tanah, udara, dan air saling memiliki perbedaan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Perbedaan inilah yang menciptakan perubahan pola interaksi dan menciptakan ekosistem yang berbeda pula. Di sini kita bisa melihat sendiri gambar keanekaragaman hayati tingkat gen. Di sini ada laut, padang pasir, pegunungan, dan alam. Materi selanjutnya, pemanfaatan pengelolaan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati Indonesia adalah sumber daya yang penting bagi pembangunan nasional. Sifatnya yang mampu memperbaiki diri merupakan keunggulan utama untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sejumlah besar sektor perekonomian nasional tergantung secara langsung ataupun tak langsung dengan keanekaragaman flora dan fauna, ekosistem alami, dan fungsi-fungsi lingkungan yang dihasilkan. Konservasi keanekaragaman hayati dengan demikian sangat penting dan menentukan bagi keberlanjutan sektor-sektor kehutanan, perhatian, dan perikanan, kesehatan, ilmu pengetahuan, industri, dan kepariwisataan, serta sektor-sektor lain terkait dengan sektor tersebut. Di sini merupakan sektor-sektornya, ada beberapa macam sektornya. Untuk pemanfaatan sendiri, sumber pangan. Sumber pangan adanya keanekaragaman hayati yang terdapat di sekeliling kita dapat dijadikan sebagai sumber pangan bagi manusia berupa biji-bijian, umbi-umbian, atau buah serta tepung batu. Kedua, di sini ada sumber pandang. Manfaat kedua dari adanya keanekaragaman hayati adalah sebagai sumber sandang bagi manusia. Sandang atau pakaian merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang dapat dibuat serat yang berasal dari berbagai jenis hewan maupun tumbuhan seperti kapas, pisang, abaka, ulat, sutra, bulu, biru-biri, rami, sisal, kenal, dan jute. Dan sumber papan. Sumber papan adanya keanekaragaman hayati di Indonesia juga dapat memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia dalam membangun tempat tinggal, terutama bagi pembuatan rumah adat oleh masyarakat tradisional di Indonesia. Biasanya masyarakat menggunakan kayu ataupun bambu dan membangun rumah mereka untuk membuat jendela, atap, tiang, dan sebagainya. Beberapa contoh tumbuhan yang sering digunakan dalam membangun rumah antara lain kelapa jati, meranti, nangka, kayu, ulin, bambu, rasa mala, maupun gebang. Sedangkan untuk membuat atap serta dinding rumah dapat digunakan tumbuhannya berikut. Beberapa jenis tumbuhan palem-palem seperti Nipa fructicans, Onchosperma trigillarium, dan Onchosperma horridum yang digunakan untuk membuat rumah di daerah Kalimantan dan Sumatera. Tumbuhan alang-alang digunakan sebagai atap di Pulau Bali, Nusa Tenggara, maupun Pulau Timur. Sumber pemenuhan kebutuhan sekunder. Salah satu kebutuhan sekunder manusia yaitu kebutuhan akan liburan maupun refreshing. Adanya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai sarana melepas penat setelah menjalani rutinitas yang padat sehari-hari. Adapun objek yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut bagi manusia antara lain gunung, danau, pantai, dan sebagai sumber obat-obatan. Sebagai sumber obat-obatan, keanekaragaman hayati ada di Indonesia menawarkan sekitar 30.000 spesies tumbuhan yang diantaranya terdapat 940 spesies tumbuhan yang digunakan sebagai tanaman obat, 250 spesies tanaman obat yang digunakan dalam industri obat herbal lokal. Hingga saat ini 25% obat-obatan modern diekstrak langsung dari tanaman, adapun macam-macam tanaman obat maupun hasil olahan hewan beserta. Sebagai sumber keindahan, manfaat lain dari adanya keanekaragaman adalah sumber keindahan. Kan ke
Aneka hayati yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mempercantik lingkungan agar terasa indah dan asri. Berikut merupakan beberapa contoh pemanfaatan hewan maupun tumbuhan untuk sumber. Yang selanjutnya adalah pengelolaan keanekaragaman hayati. Sebagai suatu contoh berikut yang akan disajikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan kekayaan hayati secara yaitu yang pertama ada tanaman laut. Beberapa wilayah seperti tanaman laut, pantai, gunung dijadikan taman wisata untuk menarik turis. Di taman laut, para turis diajak menikmati keindahan flora dan fauna yang beraneka warna dan keberaneka ragaman bentuknya. Kelestarian tanaman laut tidak hanya merupakan tanggung jawab pengelolaan, melainkan juga tanggung jawab setiap pengunjung agar keindahan masih dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang. Melalui tanaman wisata yang pengunjung diajak untuk melarasi kekayaan hati yang ada. Jika Anda berdharma wisata, usahakan agar tidak membuang sampah sembarangan, tepat membuat kantong plastik yang dapat mematikan tumbuhan atau binatang yang memakannya. Kedua ada taman nasional. Di sini kita menjelaskan tentang taman nasional, yaitu selain tempat wisata, taman nasional juga dapat menjadikan tempat pengembangan ilmu, pengetahuan, dan pelestarian makhluk hidup. Pengunjung hanya boleh melihat, mendengar, dan memberikan satwa hidup liar di dalam aslinya, memberi makan, mencemari habitat, dan mengubah habitat tidak diperbolehkan. Kita harus taat dan patuh pada aturan tempat ditetapkan jika diizinkan mengunjungi, meskipun tidak ada penjaganya yang mengawasi. Kebun Raya Bogor di Jawa Barat dan Kebun Raya Purwodadi di Jawa Timur merupakan contoh kebun raya dikelola pemerintah untuk menjaga kelestarian flora yang ada. Kedua kebun raya tersebut ramai dikunjungi wisatawan. Wisatawan harus taat dan patuh untuk membuat coretan, memetik, memotong, dan bahkan mengambil bagian tumbuhan yang ada di dalam. Pengaturan tata ruang kota. Kota yang ideal adalah kota yang memiliki tata ruang kota. Letak kegiatan ekonomi, pendidikan, perumahan, industri, dan rekreasi seharusnya terpisah-pisah. Wilayah industri seharusnya terletak di daerah yang jauh dari pemukiman penduduk, tidak ditempatkan yang tinggi, serta memiliki unit pengelolaan limbah di kota. Hendaknya dan hutan kota, taman, atau tanah terbuka hijau untuk mengurangi pencemaran udara. Menjaga kelembapan dan suhu serta keindahan kota. Selain itu juga ada danau atau bendungan kecil yang diberikan dan hewan-hewan air untuk mengetahui suhu kelembapan kota. Sungai-sungai dijaga dan kelestarian lingkungan. Penduduk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan masing-masing. Semuanya hanya dapat diwujudkan jika ada kerjasama yang baik dan terpadu antara aparatur pemerintah, pihak industri, pendidik, organisasi masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana halnya dengan di lingkungan kita? Kapan dimulai, siapa yang memulai, dan siapa yang harus memulainya? Industri berwawasan lingkungan. Industri yang berwawasan lingkungan sebagai upaya pengelolaan lingkungan serta terpadu. Selain lokasi sebagaimana diuraikan di atas, industri juga harus memperhatikan bahan baku, teknik produksi, distribusi, dan komunikasi. Bahan baku yang digunakan diambil dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Bahan baku yang misalnya hendaknya diambil dari hutan dengan program penghutanan kembali dengan sedikit mungkin merusak lingkungan hutan. Penyimpanan pengelolaan hendaknya memperhatikan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan. Mesin-mesin yang digunakan hendaknya hemat energi dan tidak bising. Pekerja hendaknya menggunakan masker, helm, peralatan pengaman lainnya. Limbah yang dihasilkan diolah terlebih dahulu. Bahan-bahan yang diproduksi yang mengandung bahan berbahaya hendaknya diberi kode atau label untuk pengaman. Beberapa industri air mineral yang mendaur ulang botol plastik yang digunakan.